Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nadia Ningsi dari kelas 1 PK 2. Berikut adalah video dari saya, yaitu dari tugas mata kuliah produk dan jasa bank. Yang pertama ada rasio keuangan dari perusahaan yang saya pilih, yaitu perusahaan Semara. Kemudian perbandingan dengan perusahaan lainnya. Di sini saya memilih dua perusahaan, yaitu Demas dan RDTX. Berikut yang pertama ada keterangan harga saham. Pada perusahaan Semara ada Rp400, kemudian perusahaan Damas ada Rp161, kemudian ada perusahaan RDTX ada Rp4.800. Kemudian nilai kapitalisasinya ada pada perusahaan Semara ada 5,77 triliun, kemudian perusahaan Damasnya nilai kapitalisasinya ada 7,67 triliun, kemudian pada perusahaan RDTX-nya ada 1,29 triliun. Kemudian EPS-nya pada Semara itu ada 36, pada Damas ada 28, dan pada perusahaan RDTX-nya ada 885. Kemudian pernya pada perusahaan Semara ada 13,78 kali, kemudian pada perusahaan Damas ada 6,68 kali, kemudian pada perusahaan RDTX ada 5,42 kali, kemudian PBV-nya pada perusahaan Semara ada 0,97 kali, kemudian pada perusahaan Damasnya ada 1,39 kali, kemudian perusahaan RDTX-nya ada 0,52 kali. ROE-nya pada perusahaan Semara di sini ada 6,98%, kemudian pada perusahaan Damasnya ada 20,56%, kemudian pada perusahaan RDTX-nya ada 9,63%. Kemudian DER-nya di sini pada perusahaan Semara ada 0,02, kemudian pada perusahaan Damas ada 0,00, kemudian perusahaan RDTX-nya ada 0,00. Kemudian dividen yield-nya pada perusahaan Semara ada 25,00%, kemudian perusahaan Damas ada 22,46%, kemudian dari perusahaan RDTX-nya ada 1,88%. Mari kita memperbandingkannya. Nah, sini pada harga saham kita lihat di sini yang paling tinggi yaitu pada perusahaan RDTX. Kita tandain. Nah, kemudian pada nilai kapitalisasinya di sini yang paling tinggi itu pada perusahaan Damas. Kemudian EPS-nya di sini yang paling tinggi itu pada perusahaan Semara. Kemudian pernya di sini paling tinggi perusahaan Semara juga. Itu PBV-nya di sini paling tinggi tuh perusahaan Damas. Kemudian ROE-nya di sini perusahaan Damas yaitu 20,56%. Kemudian DER-nya di sini paling tinggi itu Semara. Kemudian dividen yield-nya paling tinggi juga Semara. Jadi di sini perusahaan yang kita urutkan yang paling bagus dari sini yaitu ada Semara, kemudian DMS, maksud saya Damas, kemudian RDTX. Jadi kalau disuruh memilih perusahaan mana yang bagus untuk diinvestasikan oleh perusahaan, yaitu adalah perusahaan Semara. Jadi di sini kita bisa
memilih perusahaan Semara untuk diinvestasikan karena utangnya harus sedikit. Kalau utangnya banyak, kemungkinan dia akan susah untuk membayar per bulannya. Kemudian hitungannya pada periode 2019. Di sini ada ROE. Di sini ada net income. Terus itu ada dibagi total ekuitas. Net income ini di sini adalah total laba. Kita lihat dari laporan keuangan, total labanya di sini ada 103.124.912 dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini total ekuitas itu kita dapat dari laporan keuangan pada perusahaan kita, yaitu di sini ada total ekuitas pada tahun 2019, terus itu ditambah dengan total ekuitas tahun 2018 atau tahun sebelumnya. Kemudian dibagi 2. Ya, nah, jadi hasilnya ada 8. Dari tahun 2019 itu ada 9.1566.866.985 ditambah 8.353 tambah titik 746 kemudian titik 2 10 kemudian dibagi 2 dan hasilnya ada 8.755.36.597,5. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 100. Ini dengan ini dibagi kemudian dikalikan 100 dan hasilnya itu ada 1,17%. Kemudian hitungan DER. Di sini hitungan DER itu dilihat pada laporan keuangan, yaitu laba ruginya. Rumus yang pertamanya kan utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang. Rumusnya itu DER sama dengan IT dibagi dengan ekuitas. Terus itu IT itu adalah utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang. Di sini utang jangka pendek kita lihat pada laporan keuangan pada perusahaan kita, yaitu laba rugi pada perusahaan kita. Di sini jangka pendeknya ada 7.599 kemudian titik 913 dan titik 876 ditambah dengan utang jangka panjangnya, yaitu ada 7.160 kemudian 1273.761 kemudian ditambahkan. Itu kita tambahkan, kemudian kita dapat hasilnya. Ini hasilnya ada 14.760.187 kemudian titik 637. Itu ekuitas. Kita dapat ekuitas dari laporan keuangan pada laporan keuangan perusahaan kita. Di situ ada ekuitasnya. Nah, ekuitasnya di situ ada 9.156 kemudian titik 866.985 kemudian dibagi lalu dikali 100. Nah, hasilnya ini. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya ini dengan ini
Nah, kita lihat di sini pada ROE, kalau ROE-nya lebih dari 10%, maka perusahaannya bagus dalam menghasilkan laba. Nah, kalau kita lihat di sini pada perusahaan Semara pada periode tahun 2019 itu ROE-nya ada 1,17%. Jadi di sini tidak bagus ya. Kemudian pada DR-nya, di sini DR-nya keterangannya kalau DR-nya lebih dari 1,00 maka perusahaannya nggak bagus. Ini perusahaannya tidak bagus. Ini salah. Tidak bagus. Di sini perusahaannya tidak bagus. Jadi Semara pada tahun 2019 ini tidak termasuk sebagai perusahaan bagus dalam menghasilkan labanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf Pak, karena ini adanya saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.